Daud dari suku Yehuda begitu ya, dan Yehuda tampil memimpin sehingga kemudian jadi wajar kalau Mesias kemudian dipahami keturunan Yehuda, lebih spesifik lagi keturunan Daud, dan gambaran singa dari Yehuda ini sebetulnya adalah gambaran Mesias gitu. Tapi prinsip penting yang harus dipahami itu tadi melalui Kristus begitu. Mengapa melalui Kristus menjadi signifikan? Karena di dalam Kristuslah keselamatan itu disediakan. Paling tidak Wahyu 5 menegaskan itu dengan memberikan tekanan pada satu sisi singa dari Yehuda Mesias tadi, di sisi yang lain anak domba Allah yang kelu yang disembelih tadi gitu. Jadi paling tidak terlepas dari apakah gambaran harfiah sesungguhnya ataupun kemudian simbolik, tapi paling tidak dia adalah anak domba Allah. Dia adalah anak domba Allah. Dia adalah singa dari Yehuda. Nah, pergumulan apakah ini harfiah demikian yang dilihat, artinya memang dia juga tetap akan hadir sebagai anak domba dalam penglihatan itu, atau ini murni simbolik, ini menjadi dialog biblis yang menarik karena keberpihakan pada salah satu pasti muncul begitu. Sahabat, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab, membaca kitab suci, dan menggali setiap pesan yang berharga, pesan yang sangat bernats dalam setiap teks yang kita ulik, dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan pada episode kali ini kita melanjutkan ulikan teks, yaitu dari kitab Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 14. Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 14. Dan yang akan menolong kita untuk mengulik teks kitab Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 14 yang tentu saja juga banyak istilah kalimat yang begitu sangat simbolik yang menarik, nanti kita akan ulik, yaitu dengan Bapak Pendeta Asigor Pesi Tanggang THD. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta Asigor. Salam jumpa kembali Bu Pendeta. Bapak Pendeta Asigor kesibukan selain sebagai pendeta tentu saja, dan tentu juga sebagai dosen biblika, dan menyediakan waktu untuk bersama dengan kita setia di program Ngulik Alkitab. Baik Pak Pendeta, kita mulai saja. Baik. Episode kali ini kita buka dalam doa. Pak Pendeta Asigor boleh memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kami akan mendalami satu teks yang mungkin bagi banyak orang Kristen, apalagi di Indonesia, adalah teks yang sulit. Karenanya mampukan kami oleh pertolongan Roh Allah menyimak, memahami dengan baik teks yang akan didalami pada saat ini, sehingga ini boleh menjadi berkat bagi ziarah kehidupan kami sebagai orang-orang percaya di negeri ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 14, perikop ini diberi judul Kitab yang Dimeterai dan Anak Domba. Aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Aku melihat pula seorang malaikat yang kuat yang berseru dengan suara nyaring. Siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Namun tidak ada seorang pun yang di surga atau di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau melihat isinya. Aku pun menangis dengan sangat sedih, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat isinya. Berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan menangis, lihatlah, singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Lalu aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, sujudlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan dupa. Itulah doa orang-orang kudus. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Sebab engkau telah disembelih
Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap suku, bahasa, umat, dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Lalu aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka beratus-ratus ribu dan berjuta-juta, dan mereka berkata dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Lalu aku mendengar semua makhluk yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi dan di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Keempat makhluk itu berkata, Amin, dan tua-tua itu pun sujud dan menyembah. Saya sudah baca Wahyu 5 ayat 1-14 dan di bawah judul Anak Domba dan Kitab Kehidupan. Baik Pak Pendeta, di segmen pertama ini saya mau awali dengan menarik ada beberapa kata yang diulang dan sepertinya kata ini cukup kuat. Dan kata ini yang mengawali di pasal 5 ayat 1, aku melihat. Ada lagi aku melihat, aku melihat. Apa makna dari pernyataan ini, aku melihat? Ya, baik Ibu Pendeta Santi, Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan. Ketika perikop dimulai, ketika Yohanes begitu mencatat, dan aku melihat, ini sebetulnya menunjukkan adanya peralihan adegan, atau dengan kata lain ada kronologi, ada urutan-urutan cerita, baik dalam kerangka memulai satu perikop, ataupun memasuki ke perikop-perikop berikutnya, bagian-bagian perikop berikutnya, atau juga sub-sub dari perikop tersebut begitu. Nah, di dalam penulisan keempat Injil kanonik, cara para penulis berbeda-beda. Kalau Markus misalnya sangat menyukai dengan mengawalinya dengan kai. Dan biasanya kalau Alkitab bahasa Yunani NTG, Novum Testamentum Grace dari Nestle Aland, dalam awal perikop itu biasanya kai-nya dibikin K besar untuk menunjukkan itu awal perikop baru. Kadang-kadang di alinea berikutnya ada kai, tapi cenderung dibikin kai-nya huruf kecil seperti itu untuk membedakan. Nah, itu kalau model di Markus. Nah, Paulus sendiri juga punya model yang berbeda-beda. Kalau dalam surat, Paulus biasanya mulainya dengan votum salam, dan Paulus sebetulnya menulis surat-suratnya sedikit bernuansa liturgis, karena dia memulainya dengan votum, salam, doa, begitu ya, puji-pujian, mirip seperti liturgi gerejawi. Kemudian juga ada isi, ada kemudian juga penutup, dan juga salam lagi, dan doa penutup. Jadi ada semacam prolog, epilog, dengan susunan itu. Nah, Yohanes menyusunnya dengan caranya sendiri begitu ya. Dan ketika dia membelah per perikop ataupun subperikop, dia baginya seperti itu. Nah, sehingga ini berarti secara kronologis berkaitan, walaupun para pakar berkata belum tentu juga berkaitan, tapi yang pasti beralih begitu, scene atau adegannya. Nah, kemudian di dalam adegan ini, di awal-awal ada gambaran tentang kitab atau buku atau gulungan begitu ya. Nah, orang-orang Yahudi punya tradisi bahwa di surga nanti, atau di surga lah ya, bukan nanti, mungkin sekarang mungkin juga, pokoknya bayangannya tentang surga begitu. Di sana ada buku, ada loh, ada gulungan gitu ya. Kalau loh itu seperti yang Musa dapatkan begitu ya, dan pada zaman Yesus dan pasca Yesus itu kan gulungan ada, tapi ada juga pergamen yang seperti buku dan dibuka begitu. Ada yang dari daun papirus, tapi ada juga yang kulit binatang disusun seperti misalnya ini dibikin dan dijepit di bawahnya, jadilah buku-buku besar begitu. Nah, dalam penglihatan yang disampaikan oleh Yohanes ini berarti berkaitan dengan tradisi-tradisi Yahudi, di mana buku-buku di surga itu bicara tentang ketetapan moral surgawi, tujuan hidup manusia, tujuan kekal manusia. Yang menarik juga sebetulnya dalam filsafat ini masuk kategori ontologi. Ontologi kan bicara dari mana kita berasal, kemana kita pergi, apa tujuan hidup kita, apa makna hidup. Jadi dengan kata lain juga ya ini ontologi secara biblis begitu ya. Nah, meskipun kitab yang digambarkan, dilihat oleh Yohanes dalam perikop ini tidak disebut,
kitab seperti apa, mungkin kita bisa menyebutnya sebagai kitab kehidupan anak domba. Kenapa kitab kehidupan? Karena menjelaskan ya kehidupan orang-orang begitu ya, terutama ketika dia masuk surga. Tapi juga disebut kitab kehidupan anak domba karena hanya anak domba nanti yang bisa membukanya begitu. Nah, namun ada juga yang berpendapat bahwa kitab gulungan surgawi yang ada di surga dalam penglihatan itu prototipe dari kitab Wahyu yang bicara tentang ketetapan Allah bagi sejarah manusia. Nah, kalau bicara gulungan, kebanyakan orang menulis gulungan hanya di bagian depan, recto, karena ada serat yang horizontal yang membantu menuliskannya, tapi bagian belakangnya verso itu tidak ditulis, kecuali kalau udah kehabisan bahan, satu gulungan kan paling sepanjang tangan ini begitu ya, beda dengan pergamen yang mungkin bisa cukup banyak helai yang dijepit di pinggir seperti buku sekarang. Kalau gulungan tidak bisa. Nah, jadi kalau ditulis di bagian depannya dia habis, baru di bagian belakangnya. Jadi kalau rektonya sudah habis, baru verso bagian belakang. Nah, gulungan dalam teks ini ada korelasinya dengan Yehezkiel 2 ayat 10. Dan nanti juga ada kaitannya dengan Wahyu 10 ayat 8. Jadi kita melihat bahwa Wahyu ini banyak sekali memberikan gambaran-gambaran yang sebetulnya dalam perjanjian lama itu sudah muncul cukup sering begitu. Kayak tadi saya bicara tentang gulungan, dalam tradisi lama Yahudi, mereka punya keyakinan di surga ada kitab yang berisikan tadi itu semua, yang saya sebut sebagai ontologi biblis tadi. Dan kemudian juga ada gulungan yang berisikan penghakiman seperti Yehezkiel 2 ayat 10. Nah, kalau kita memahami bahwa perjanjian lama sebetulnya banyak atau cenderung jadi rujukan Wahyu, kita jadi ngerti sebetulnya bahwa pertama, yang mau dibicarakan tentunya konteks keagamaan, kekristenan yang berbasis Yudaisme, itu yang jelas. Yang kedua, jelas audiens yang mau dicapai dituju adalah orang Kristen Yahudi. Nah, yang ketiga, ini yang sebetulnya salah satu keunikan dari Wahyu. Ini adalah bahasa simbolik yang hanya bisa dipahami oleh orang Kristen Yahudi, yang tidak akan dipahami oleh orang bukan Yahudi. Orang Kristen bukan Yahudi pun akan sulit memahaminya, kecuali kalau kemudian sudah punya banyak interaksi dengan Yudaisme. Kalau dia misalnya seorang proselitos gitu ya, orang bukan ras Yahudi tapi beralih percaya agama Yahudi, disebut proselitos Yunaninya, maka mungkin dia akan paham karena dia sudah beragama Yahudi sebelum jadi Kristen. Tapi mereka yang non-Yahudi dan non-beragama Yahudi, orang-orang Yunani Romawi jadi Kristen, agak kesulitan memahami ini, dan tentunya mereka perlu pembelajaran. Apalagi orang-orang bukan Yahudi, orang Yunani yang bukan Yahudi, yang pasti akan sangat kesulitan memahaminya. Dan memang inilah sebetulnya medium yang mau dimanfaatkan, yaitu bahasa-bahasa simbolik dengan makna-makna tertentu yang hanya dipahami oleh konteks tertentu tadi. Mengapa? Karena yang dibicarakan adalah orang yang di luar konteksnya. Nah, gulungan yang disebutkan di sini berisikan dokumen. Nah, pada saat itu, dokumen kalau dia bersifat gulungan, ketika digulung balik begitu, di situ nanti setelah selesai ditulis, ada daftar saksi. Nah, biasanya dalam sejarah Yudaisme, saksinya 6 orang. Nah, saksi 6 orang itu nanti dia bikin dari lilin atau wax itu, kemudian di stempel. Seperti zaman sekarang juga kan masih ada itu lilin keras yang dipanasi, terus ditaruh, terus kemudian di stempel. Tentu menjadi semacam stempel yang sangat kuat. Nah, pada zaman itu kalau sudah seperti itu, maka nggak boleh sembarangan dibuka. Dan stempel itu biasanya pakai cincin yang di depannya ada stempel. Cincinnya dicabut kemudian distempelkan di situ. Dan ketika lilin atau waxnya mengering, itu jadi mengikat dalam pengertian hanya yang punya cincin yang boleh membuka, yaitu saksi-saksi tadi begitu. Itu sebabnya kemudian ketika di dalam narasi tadi nggak ada yang membuka kitab, berarti karena tidak ada yang memiliki cincin yang sah untuk berotoritas membukanya. Nah, karenanya yang membuka itu harus yang punya cincin sebagai saksi tadi. Nah, tidak bisa digantikan dengan yang lain, berarti itu pelanggaran hukum. Jadi kalau dokumen sudah di-seal, sudah di-stempel dengan cap dari cincin tadi, maka yang boleh membuka hanyalah para saksi. Kalau ada yang merusak, maka itu pelanggaran hukum, begitu ya. Nah, meskipun para saksi masih hidup, mereka bisa dipanggil untuk mengecek keabsahan dari meterai-meterai, begitu. Nah, kalau di Wahyu, saksi-saksi dipanggil,
maka kemudian dicek. Tetapi ternyata kalau di dalam kitab Wahyu yang kita baca, tidak ada yang bisa membuka. Yang berarti tidak ada saksi di situ, tidak ada yang punya otoritas di situ. Karena saksi tadi sebetulnya bicara otoritas. Orang yang memiliki wibawa, otoritas, entah raja, keluarga raja, atau bangsawan, seperti itu. Nah, dalam narasi kita, kalau kita lihat di Wahyu tadi, maka jelas sekali di situ bahwa dikatakan tidak ada seorang pun di surga, di bumi, di bawah bumi. Artinya di segenap alam tidak ada yang punya otoritas untuk membuka itu. Dan kemudian ayat 7 kan menegaskan anak domba menerima gulungan dari tangan dia yang duduk di tahta. Jadi ini ada gambaran dua sosok, anak domba dan dia. Gitu ya, anak domba dan dia, yang biasanya interpretasi Kristen atas ini berarti ya Kristus pribadi kedua dan Sang Bapa, begitu ya. Tapi kita nggak usah cepat-cepat dulu ke situ ya, itu nanti konklusi yang menyusul. Nah, jadi di sini jelas ini adalah bicara kitab penghakiman yang tersegel seperti tadi yang saya sudah sebutkan di Yeskiel maupun juga di Yesaya. Nah, seperti gulungan di sini, gulungan dalam Yeskiel berisikan tulisan bagian depan bagian belakang yang menceritakan betapa banyaknya penderitaan di dalam penghakiman yang dicatat dalam kitab tersebut, Yeskiel. Tapi di sini, di kitab di dalam Wahyu ini, penghakiman bukanlah isi kitab, melainkan saksi-saksi yang memberikan kesaksian. Nah, jika ini adalah kitab kehidupan anak domba, maka penghakiman Allah dalam sejarah membuktikan keaslian warisan yang dijanjikan bagi orang-orang kudus, begitu. Artinya, ini mau bicara bahwa kitab ini kitab kehidupan yang berkaitan dengan sejarah kehidupan manusia, di mana Allah kemudian memberikan penghakiman, tetapi kemudian ada janji yang digenapi yang telah diberikan kepada orang-orang kudus, penebusan dan seterusnya. Nah, kemudian dikatakan sang anak domba atau Tuhan memegang kitab dengan tangan terbuka. Kemudian ada malaikat yang datang. Kemudian dikatakan siapa yang dapat membuka kitab itu di ayat yang ketiga. Nah, biasanya sebuah gulungan harus dilepaskan, segelnya harus dirusak. Tapi siapa yang bisa melakukan? Hanya oleh mereka yang memang menjadi penerima dari gulungan tadi, orang yang tertuju dari gulungan tadi. Apalagi kalau di sini gambaran wahyunya kan buku ini dipegang dalam tangan kanan Tuhan. Siapa yang mampu merusakkan gulungannya, kan begitu ya. Jadi ini gambaran yang menggunakan model perjanjian lama, kemudian diberikan gambaran yang baru begitu, dan akhirnya hasilnya jadi sesuatu yang menakjubkan dalam pengertian ada persamaan dengan PL, tapi tetap ada perbedaan dengan PL. Nah, kemudian di dalam narasi tadi, setelah memuji Allah dalam Kristus atau Kristus yang dinyatakan layak menerima segala kuasa, begitu di pasal 4 ayat 11, ya, ada pujian disampaikan kepada Allah dalam bagian itu. Maka kemudian pertanyaannya, siapa yang dapat, siapa yang layak? Ayat 2 layak, ayat 3 dapat. Ini dua hal yang sebetulnya kontras ya. Dua hal yang kontras, kelayakan, tapi juga otoritas gitu. Nah, di ayat 12 ada kesan Yohanes belum secara lengkap utuh menyadari bahwa anak domba juga layak menerima segala kuasa. Dan nampak gambaran Yohanes di situ seakan-akan dia seperti putus asa begitu. Dan ketika pertanyaan siapa yang dapat membuka, ini kan jadi justru mau menunjukkan membungkus alam semesta dengan segala isinya termasuk umat manusia, tidak satupun yang layak begitu ya. Ini menunjukkan sebetulnya kalau kita tarik ke belakang dalam sejarah keselamatan manusia, ini menunjukkan kejatuhan manusia dari awal, di mana kejatuhan manusia ini ke dalam dosa membungkus semua manusia dan segala alam sebetulnya menjadi di hadapan Allah tidak layak begitu. Nah, tapi kemudian ketika Yohanes digambarkan masih belum betul-betul dalam keutuhan memahami anak domba ini, maka kemudian dikisahkan dalam teks kita di sini, datanglah anak domba, begitu ya. Nah, ini menunjukkan tidak satupun bagian dari kehidupan manusia yang memang layak, atau tidak ada sosok quote-unquote seorang juara atau champion yang akan tampil, yang akan mampu
membukanya. Dan saya kutip satu kata Yohanes menangis di situ. Kata menangis di situ, klaio, ini sebetulnya gambaran ekspresi duka yang paling, ya, dalam teks buku tafsir yang paling dramatis begitu. Jadi maksudnya ini menangisnya betul-betul menangis terseduh-sedan, menyadari sebetulnya, menggambarkan sebuah kesadaran sebetulnya tidak ada seorang pun manusia kita yang layak di hadapan Allah, yang layak di hadapan Allah. Dan dia sebetulnya sedang menggambarkan realitas yang sejati manakala kita berhadapan dengan Sang Suci, Sang Mulia, Sang Agung. Ketika digambarkan di sini, ketika menghadapi Sang Suci, Sang Mulia, Sang Agung, kita jadi melihat disparitasnya begitu jauh gitu. Betapa tidak layaknya kita, betapa najisnya, kotornya kita. Dan ini sebetulnya gambaran umum kita. Sekalipun kita sudah menjadi percaya pun, kita masih memiliki daya destruktif tadi kan, daya destruktif untuk diri sendiri, daya destruktif untuk orang-orang lain, untuk lingkungan, untuk masyarakat, bahkan untuk negara, bahkan untuk alam semesta begitu. Dan ini gambaran yang menurut saya memang betul dramatis gitu, dramatis sekali. Kalau di surat-surat yang lain kan gambarannya tidak sedramatis ini. Tetapi menjadi wajar ketika Yohanes berimajinasi, kalau kita anggap ini sebagai imajinasi ya, karena sebagian mungkin akan menganggap ini penglihatan betul dan yang lain-lain gitu. Tapi kalau kita bayangkan, kita berimajinasi sama dengan dia di hadapan tahta Allah, ada gulungan kehidupan yang bicara segenap kehidupan, ada Allah di situ. Ya kita nggak akan kurang lebih akan seperti itu, nggak akan bisa lebih dari itu begitu. Nah kemudian ada di situ salah seorang yang muncul menghibur Yohanes. Nah di pasal 5 ayat 5 itu hiburannya luar biasa ya. Kalau di TB1-nya saya punyanya TB1, jadi kita bisa bandingkan. Jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab dan membuka ketujuh meterainya. Nah, yang menarik adalah ketika saya katakan dalam tradisi Yahudi biasanya saksi itu 6, di sini 7. Dan ini dikaitkan dengan 7 meterai, dan 7 meterai dikaitkan dengan ketujuh roh Allah, dengan kaki dian yang 7 itu yang menunjukkan kelengkapan, kesempurnaan karya roh Allah tadi gitu ya. Jadi kemudian angka 6-nya diubah menjadi angka 7. Kalau kita kemudian mendalami angka yang 6 tadi kan manusia gitu ya. Kemudian 7 ini kemudian digambarkan kepada Allah, dan memang demikianlah bahasa-bahasa simbolik dalam kitab Wahyu. Nah, yang menarik adalah ketika dikatakan ada yang telah menang, yaitu singa dari Yehuda, singa dari suku Yehuda atau singa dari Yehuda. Dan kita tahu bahwa pertama Yehuda adalah sebetulnya anak keempat dari Yakub. Tapi kemudian yang sang anak pertama Ruben tidak menjadi pemimpin. Kita tahu bahwa Ruben melakukan banyak kesalahan sehingga kemudian justru Yehuda yang tampil ke depan. Dan dalam banyak narasi di Perjanjian Lama, misalnya bagaimana 10 anak Yakub datang menghadap Yusuf, maka yang berani tampil membela adik-adiknya adalah saudara-saudaranya adalah Yehuda. Bahkan Yehuda berkata begini, kalau Benyamin diminta bapak kami akan mati, saya saja gantikan Benyamin. Ada semacam replacement theory di situ. Saya saja gantikan Benyamin, yang sebetulnya semacam tindakan profetis yang menunjukkan bahwa Mesias kemudian rela menderita menggantikan segenap umat manusia. Itu sebabnya kemudian menjadi wajar kalau Yehuda yang justru jadi tampil ke depan. Dan dari sejak itu kemudian setelah Israel juga terpecah dua, ada kerajaan Yehuda sebelumnya waktu satu Daud dari suku Yehuda begitu ya, dan Yehuda tampil memimpin sehingga kemudian jadi wajar kalau Mesias kemudian dipahami keturunan Yehuda, lebih spesifik lagi keturunan Daud. Dan gambaran singa dari Yehuda ini sebetulnya adalah gambaran Mesias gitu, tunas Daud atau akar gitu ya, sebetulnya itu akar atau tunas, dan menunjukkan dia berasal dari keluarga Daud. Dan inilah gambaran yang dihadirkan singa dari Yehuda. Ini Mesias. Nah, kenapa singa? Ya karena Mesias digambarkan gagah perkasa, heroik begitu, pahlawan. Pahlawan dari keturunan Daud berarti pahlawan yang bersifat royal gitu ya, dari keluarga kerajaan, royal Messiah begitu. Dan itulah yang dimiliki oleh Perjanjian Lama oleh orang-orang Yahudi dalam PL, bicara Mesias, yaitu Royal Messiah, Mesias royal, Mesias kerajaan gitu. Karenanya gambarannya singa.
Karena singa kan dipahami sebagai pemimpin di dalam dunia hewan, terutama di hutan begitu. Jadi tampil seperti itu. Sehingga gambaran singa Yehuda ini gambaran kebesaran, kemudian keagungan begitu. Tapi kemudian yang menarik ada paradoks di sini. Singa dari Yehuda kemudian digambarkan sebagai anak domba. Bukan hanya domba, anak domba. Anak domba adalah domba yang paling lemah di antara para domba. Karenanya Inggrisnya lamb dan bukan sheep. Ini masih kecil gitu ya. Domba muda kadang-kadang disebut juga. Jadi domba muda adalah domba yang paling lemah di antara semua domba yang lain. Sementara domba sendiri adalah makhluk yang binatang yang paling lemah di antara binatang-binatang lain begitu. Ini kan kontras yang luar biasa. Tapi kontrasnya nggak selesai di situ. Kontrasnya kemudian dikatakan anak domba yang disembelih begitu. Anak domba yang disembelih. Terus kemudian ini teks yang sudah berulang kali kami baca dan pernah juga dalam satu konferensi Alkitab di Asia teks ini dihadirkan, namun hanya melihat sisi anak domba yang terluka, mengabaikan sisi singa dari Yehuda. Padahal Yohanes dengan sengaja, kalau kita memahami sebagai imajinasi Yohanes, tapi kalau kita memahami secara harfiah itu penglihatan, ya itu dua-dua bisa diterima dalam tafsir, bisa dilihat sebagai betul-betul penglihatan, bisa dipahami sebagai sebuah imajinasi. Mana-mana yang terpenting adalah muatan teologisnya, pesan teologisnya. Nah, dengan sengaja ini hadir dalam perikop ini, yaitu singa dari Yehuda, Mesias Royal Messiah tadi. Tapi di sisi yang lain muncullah anak domba yang disembelih, berarti korban yang dipersembahkan sebagai korban di bait Allah. Ini kan dua hal yang kontras begitu. Dua hal yang kontras. Nah, dua hal yang bertentangan ini kemudian disatukan dalam satu sosok. Jadi tidak tepat hanya melihat dia sebagai anak domba yang disembelih atau melihat sebagai singa Yehuda yang gagah perkasa, royal bahkan keturunan raja kan, anak Daud itu berarti kan keturunan raja Ben David begitu. Yang artinya memiliki hak pewaris raja yang jadi raja gitu. Tapi di sisi yang lain kok disembelih gitu. Bukan cuma domba, bahkan anak domba, bukan cuma anak domba, bahkan disembelih. Nah, dua sisi ini yang hadir dalam sosok yang kemudian datang dan punya otoritas. Sebagai satu-satunya yang punya otoritas membuka kitab kehidupan yang mana orang lain tidak bisa membukanya. Nah, anak domba ini, kalau tadi singa Yehuda menggambarkan gagah perkasa tadi, anak domba ini memberikan gambaran ketidakberdayaan. Makhluk yang paling rentan, yang paling lemah, yang biasanya disandingkan dengan predator. Nah, dalam penglihatan Wahyu pasal 5 ini, predator disandangkan dengan prey. Pemangsa disandangkan dengan korban. Begitu. Singa kan pemangsa, begitu ya. Singa itu pemangsa. Diperhadapkan dalam satu karakter, yaitu Mesias begitu. Nah, karenanya ini tidak bisa diabaikan. Karenanya berarti karakter singa yang dihadirkan di sini tentunya bukan dalam pengertian predator tadi berarti, tapi lebih kepada kepahlawanannya, kepahlawanan sang singa tadi begitu. Sementara sang anak domba yang dihadirkan adalah sacrifice-nya, pengorbanannya begitu. Jadi ini heroism-nya, ini sacrifice-nya digabungkan jadi satu. Jadi bukan karakter-karakter yang negatifnya yang menyatu, tapi karakter-karakter positif. Dengan kata lain, Yohanes mau menghadirkan bahwa dunia tidak taat, di hadapan Allah dia menjadi hina, seperti tertimpa tulah. Tapi kemudian anak domba Paskah ini disembelih, dan ini kemudian menyelamatkan segenap manusia. Seperti anak domba Paskah menyelamatkan bangsa Israel di Keluaran pasal 12. Nah, ini yang disandingkan jadi seperti itu. Nah, kemenangan Yesus ini jadi seperti Keluaran, Eksodus baru. Nah, kalau anak domba Paskah yang diperintahkan Yahweh kepada Musa menjadi titik awal dari keluarnya bangsa Israel dari Mesir, begitu ya, perbudakan, maka ini menggambarkan keluarnya umat manusia dari perbudakan dunia, perbudakan dosa, perbudakan maut, karena nanti itu disinggung semua begitu. Nah, karenanya Yesus jadi anak domba tersebut. Tapi kemudian yang menarik ada di ayat yang ke-6, ada tanduk yang kita akan bahas setelah pesan yang berikut ini. Oke.
Ini menarik. Jadi begitu banyak bahasa-bahasa simbolik yang hanya orang Kristen Yahudi yang bisa Ya, mengerti, memahaminya. betul sekali. Ini menarik. Jadi kalau tidak menyelaminya, jadi bisa kesulitan begitu dan sulit untuk menemukan apa yang jadi maknanya begitu. Nah, kita akan melihat di segmen yang kedua sebuah ulikan lain yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Asigor. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Sudah dipanggil nih. Kak Evelyn cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta Kiddy time. Sahabat YKB, Sobat Ngulik, kita di program Ngulik Alkitab senang masih bersama dengan kami. Pada ulikan di episode kali ini, ulikan dari Wahyu 5 ayat 1 sampai 14, kita masih melanjutkan ya dari episode-episode sebelumnya. Dan kita memasuki segmen kedua bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang TSD di bawah judul Anak Domba dan Kitab Kehidupan. Kita lanjut di segmen kedua ini ya. Karena ini bahasa simboliknya banyak, begitu padat. Di ujung segmen pertama, Bapak Pendeta sudah menyampaikan tadi ada istilah tanduk di sana. Apa yang mau disampaikan dari istilah ini? Baik, terima kasih. Ada istilah-istilah yang begitu sangat simbolik pada istilah-istilah yang begitu sangat punya power begitu. Ya, baik. Terima kasih, Pendeta Santi. Rekan-rekan sekalian, tadi di awal saya sudah katakan bahwa banyak sekali sebetulnya gagasan dalam kitab Wahyu yang mengambil dalam Perjanjian Lama, dalam Yudaisme Perjanjian Lama. Tapi di sisi yang lain, Yohanes punya seperti kebebasan mengubahnya.
sesuai kebutuhan, dan itu normal dalam dunia biblika apalagi teologi. Nah, di ayat yang kelima ada istilah tanduk. Nah, anak domba seperti kambing dan binatang sejenisnya kan tanduknya 2 begitu ya. Tapi kemudian di sini disebutkan ada 7. Maka yang menarik adalah bahwa berarti Yohanes menafsir melampaui apa yang secara tradisional disimbolkan, sehingga kemudian tanduk di sini yang sebetulnya dalam literatur kitab-kitab nubuat di Perjanjian Lama, Daniel misalnya, tanduk itu melambangkan kekuatan. Ini serupa dengan singa Yehuda yang menggambarkan kekuatan, bahkan kekuasaan penguasa. Tanduk di sini menggambarkan keperkasaan, kekuatan. Tetapi di dalam Wahyu dia tidak digunakan dalam pengertian itu. Konsep tanduknya dipakai, tentu pembaca ngerti maksud tanduk kekuasaan, begitu ya. Tapi dalam Wahyu 5 ayat 6, kemudian disebutnya sebagai 7 roh Allah. Dan karenanya ini menunjukkan, kalau kita flashback lagi ke belakang, kalau kita lihat lagi bagaimana bangsa Israel selalu kalau berperang menangnya pasti karena keterlibatan Allah. Betul. Sementara ketika tidak melibatkan Allah cenderung jadi kalah. Seperti Musa juga misalnya ketika mengangkat tangan. betul. Dan ketika dia turun tangan, maka dia menjadi kalah. Kalau naik lagi dan akhirnya butuh yang menopang, itu sebetulnya bahasa simbolik. Bukan berarti gara-gara diangkat tangan Israel menang. Tapi angkat tangannya Musa menggambarkan menyerahkan dirinya kepada atau bangsanya kepada kekuatan Allah, bukan kekuatan sendiri. Itu pengertiannya. Dan kemudian dalam teks ini juga demikian konsep yang mau dihadirkan, yaitu bahwa kita hanya bisa mengandalkan kekuatan dari roh Allah yang digambarkan dengan 7 roh tadi. Bukan bahwa rohnya ada 7, tapi ini menggambarkan kesempurnaan karya roh Allah tersebut. Karena 7 seringkali diidentifikasi, numerik 7 ini sebagai gambaran tentang Allah begitu. Nah, Yohanes mengidentifikasi 7-nya kemudian dengan 7 mata, mungkin mewakili roh dalam penglihatan Zakaria 3 ayat 9, 4 ayat 6, ayat 10, dan juga mungkin ke 7 pelita gitu ya. Jadi dikaitkannya selalu ke 7 roh tadi, walaupun bisa 7 tanduk, 7 mata. Nah, kalau kita lihat Zakaria dalam teksnya, mata mewakili tujuan Allah dan kemudian umatnya yang adalah milik Allah sendiri. Jadi ini kalau disimpulkan bicara apa yang menjadi rencana Allah bagi umatnya yang adalah miliknya sendiri. Nah, kemudian kalau ini diterapkan kepada Yesus yang disebut anak domba, maka menggambarkan identitas Yesus yang sejati dan agung yang disampaikan secara simbolik di dalam perikop ini. Tapi kemudian jelas di sini menunjukkan bahwa Yesus di atas segala-galanya karena tidak ada yang sanggup tadi membuka gulungan tadi begitu. Maka ini juga yang mau ditekankan oleh Wahyu. Jadi dia tidak sekedar Mesias, dia bukan sekedar manusia biasa, tapi melampaui segala yang ada karena hanya dia yang sanggup membuka dan kemudian dia menerima itu dari dia sang Allah begitu. Jadi ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara dia yang disebut dia itu yaitu sang Allah atau Bapa dengan sang Mesias yang digambarkan dengan 2 sisi tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam dokumen-dokumen kuno ya, kalau di dalam dokumen-dokumen kuno yang disegel itu biasanya surat wasiat. Dan surat wasiat ini penting. Mengapa? Apalagi kalau dia seorang saudagar. Kalau dia seorang saudagar, wasiat itu kan menentukan terkait dengan harta bendanya yang berlimpah, tanahnya yang luas, segala macam begitu. Saya rasa dalam dunia modern juga kurang lebih sama. Kalau ada orang yang kaya raya, punya anak lebih dari 1 begitu ya, anaknya lebih dari 1 mau harta yang banyak, maka kan surat keterangan warisan kalau zaman sekarang kan disahkan oleh hukum melalui notaris dan lain-lain begitu ya, dan pengurusannya bisa lewat pengadilan dan seterusnya. Maka kurang lebih gambarannya serupa dengan itu. Jadi misalnya ada surat wasiat gitu dari saya untuk anak-anak saya, maka harus dipastikan saya udah betul-betul meninggal tidak gitu. Jangan-jangan saya belum meninggal. Nah, kalau saya belum meninggal ya itu nggak berlaku begitu ya, karena peraturan tadi mensyaratkan si pewasiat tadi, pemberi wasiat tadi harus sudah meninggal. Nah, kemudian seringkali disegel oleh 6 saksi tadi begitu ya. Dan kemudian kalau memang sudah dipastikan orang pemberi wasiat meninggal, baru kemudian dibuka, ya, segelnya dirusak, suratnya dibuka, baru kemudian dibacakan. Nah,
penting di sini bahwa bukan hanya setelah anak domba Allah disembelih baru kitab itu dapat dibuka. Jika kitab ini adalah kitab kehidupan anak domba, warisnya siapa? Ya, para pengikutnya, umatnya. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa kitab ini menjadi milik para pengikutnya, menjadi milik umatnya melalui pengorbanan sang anak domba, begitu, sang anak domba. Ada sedikit paralelisme walaupun tidak 100% sejajar gitu. Kalau dalam dunia kuno sang orang tua, sang pewaris membuat surat warisan tapi mesti meninggal dulu, baru kemudian segel dibuka, dirusakkan, kemudian gulungan dibuka dan dibacakan. Maka kalau dalam gambaran di sini sang anak domba mesti disembelih dulu dan penerima warisan dari si pewasiat yaitu anak domba itu baru kemudian bisa membukanya. Dan para pengikutnya, umatnya, orang-orang percaya kemudian menjadi miliknya karena pengorbanan si sang anak domba. Kalau ini kan karena keturunan biologis. Kalau ini tidak sedemikian, tapi bicara karena pengorbanannya. Nah, ada penafsir yang berkata bahwa ini semacam wasiat Yesus. Nah, kalau kita lihat narasinya secara konkret, Yesus kan mengambil gulungan itu dari tangan Bapa. Nah, bentuk kata kerjanya menunjukkan bahwa tidak hanya dia menerima, tapi dia memegang, sehingga kalau kitab itu bicara sejarah kehidupan manusia, maka ketika Allah memberikan kepada anak domba dan bukan hanya menerima tapi memegang, ini bisa dipahami secara simbolik dia berkuasa memegang sejarah kehidupan manusia yang di dalamnya dituliskan gitu, di dalam kitab kehidupan itu dituliskan. Kira-kira gambaran yang mau disampaikan adalah itu. Nah, yang mengejutkan bagi pendengar Yahudi adalah bahwa paduan suara yang disampaikan di situ, paduan suara surgawi, nyanyian surgawi tadi, tidak mempersembahkan nyanyiannya kepada Allah Bapa, melainkan kepada Yesus berupa doa-doa gitu. Dan ini menjadi menarik. Walaupun saya pikir percakapannya bisa diperpanjang lebih jauh kalau kita lihat Injil Yohanes kan, jikalau engkau meminta kepada Bapa melalui aku, kan begitu ya. Dan ini gambaran yang menarik sebetulnya. Ada semacam kesejajaran konsep gitu. Kita kan berdoa kepada Bapa tapi melalui Yesus kan seperti itu. Nah, kalau saya geser lebih jauh, saya pernah ditanya, Pak, kenapa kita tidak disuruh berdoa kepada Roh Kudus? Terus kalau kayak begitu, boleh nggak berdoa kepada Roh Kudus? Maka dalam kekristenan ada yang lucu juga menurut saya. Ada yang bilang nggak boleh kita berdoa kepada Roh Kudus. Saya tanya, mengapa nggak boleh? Karena nggak diperintahkan dalam Alkitab. Saya kemudian menjadi bingung, tapi juga lucu begitu dan menjadi tertawa karena saya katakan cukur rambut juga di Alkitab nggak disuruh gitu. Apakah karena di Alkitab tidak disuruh berarti tidak boleh kita lakukan? Kan aneh. Di Alkitab tidak disuruh pakai kemeja batik begini. Apakah kalau di Alkitab tidak disuruh berarti tidak boleh? Kan itu kacau. Jadi cara menafsirnya adalah kalau tidak diperintahkan di Alkitab berarti dilarang. Wah, itu penafsiran yang tidak tepat sama sekali begitu. Dan saya katakan itu penafsiran yang keliru. Hanya karena tidak diperintahkan berarti dilarang. Banyak sekali yang tidak diperintahkan berarti banyak sekali yang dilarang. Saya katakan seperti itu. Yang kedua, kalau kita memahami ketiganya adalah Allah Tritunggal, tiga pribadi dalam satu Allah hakikat yang sejati tadi begitu, maka mau berdoa kepada Bapa, kepada Sang Anak, kepada Roh Kudus sebetulnya sama saja. Tetapi prinsip penting yang harus dipahami itu tadi melalui Kristus begitu. Mengapa melalui Kristus menjadi signifikan? Karena di dalam Kristuslah keselamatan itu disediakan. Paling tidak Wahyu 5 menegaskan itu dengan memberikan tekanan pada satu sisi singa dari Yehuda Mesias tadi, di sisi yang lain anak domba Allah yang keluh yang disembelih tadi gitu. Jadi ada tekanan, bukan bahwa dia lebih penting dibandingkan Bapa dan Roh, tapi ada tekanan yang penting terkait dengan keselamatan tadi. Nah, kemudian yang kembali ke sini terkait dengan peribadahan di surga ini ya. Peralatan peribadahan seperti pedupaan di surga bukanlah hal yang mengherankan. Mengapa? Karena ternyata di kitab apokrifa, di kitab-kitab yang lain yang ekstra kanonik itu juga diberikan gambaran seperti itu. Bahkan Musa dikatakan buatlah seperti yang kau lihat. Sehingga dengan kata lain bait Allah atau kemah suci sih sebetulnya pada waktu itu dibikin sesuai dengan apa yang dia lihat di surga kan begitu. Jadi ini kembali lagi sebetulnya menggambarkan pengaruh Yudaisme ke dalam
kitab Wahyu. Kemudian ada persembahan dupa, itu juga di bait suci dibuat begitu. Dan ada kesan jadinya tidak lengkap tanpa persembahan dupa. Kemudian ada mangkuk emas begitu ya. Mangkuk emas. Yang jadi pertanyaan sebetulnya emas itu kan harta benda yang paling berharga di dunia gitu ya. Semua ditolak ukur diukur dengan emas begitu. Cadangan devisa, keuangan yang dimiliki di bank itu biasanya diukur dengan emas begitu. Devisa negara dan seterusnya. Kemudian kok di surga yang surgawi bukan duniawi, gambarannya juga ada yang sifatnya materialistik seperti itu. Ini kan jadi menarik begitu ya. Nah, karenanya dia tidak boleh dipahami secara materialistik harfiah tadi begitu. Mangkuk emas ini tidak boleh dipahami secara harfiah tadi. Biasanya emas kalau dalam perjanjian baru digambarkan sebagai kemurnian begitu ya, kemurnian. Jadi bukan secara materialistik seperti itu. Nah, yang berikutnya juga ada harpa. Dan ini masuk juga dalam bait suci surgawi. Tapi paling tidak dari situ saya melihat ada gambaran yang memikat tentang bait suci. Ada hal-hal yang tidak tepat ditafsir secara harfiah. Tapi di sisi yang lain, harpa jelas menunjukkan adanya kehidupan, paling tidak secara umum. Tapi secara khusus ada kehidupan liturgis di dalamnya. Ada kehidupan musikal di dalamnya yang menurut saya indah begitu. Karena musik itu kan indah. Nah, kemudian juga ada gambaran di situ disebutkan doa orang-orang kudus. Dan orang-orang Yahudi punya gambaran, malaikat pun juga menyampaikan itu. Begitu misalnya dalam Tobit pasal 12 ayat 15 misalnya. Dalam salah satu tradisi mereka ada malaikat agung Mikail yang mempersembahkan di hadapan Tuhan mangkuk besar berisi perbuatan saleh orang-orang kudus. Sekali lagi ini bahasa simbolik. Bagaimana mungkin perbuatan orang kudus di masa lampau bisa dikumpulkan dalam mangkuk begitu kan. Jadi ini sekali lagi sebetulnya bahasa simbolik. Dalam pengertian bahwa perbuatan saleh, kebaikan, perbuatan kita yang baik itu sebetulnya dilihat, dihargai oleh Allah begitu. Karena ditaruh dalam mangkuk besar, dipersembahkan kepada Allah. Yang berarti menggambarkan perbuatan saleh orang-orang kudus itu dihargai betul di hadapan Allah. Begitu. Ini juga jadi catatan penting karena biasanya dalam konteks manusia kan kita suka sekali mendapatkan pujian dari manusia, penghormatan dari manusia yang kalau kita sudah berbuat baik orang nggak perhatikan atau orang tidak menghargai segala macam, kita bisa sakit hati dan seterusnya. Tapi ini sebetulnya jadi gambaran yang menarik bahwa di hadapan Allah sekalipun manusia mengabaikan, mengacuhkan, tidak menghargai, di hadapan Allah justru jadi sebuah persembahan yang menyenangkan hati Allah begitu. Nah, kemudian anak domba juga menerima penyembahan di surga yang menjadi milik Allah dan berbagi dengan Allah penyembahan itu. Dan ini kita ingat misalnya waktu Stefanus dirajam sampai mati, dia melihat langit terbuka dan sang anak Allah bersama dengan Bapa bersanding berdiri menghargai Stefanus begitu. Dan ini menunjukkan bahwa penyembahan diterima oleh Bapa maupun juga anak yang menunjukkan kesetaraan keduanya. Nah, paduan suara yang nyanyian surgawi yang disampaikan ini merayakan pada aktivitas Allah dalam sejarah. Dan ini sebetulnya menunjukkan juga keterlibatan Allah dalam sejarah secara khusus sebetulnya bagi kehidupan orang-orang percaya. Jadi menariknya adalah yang dipuji adalah bagaimana karya Allah dalam perjalanan sejarah manusia secara umum, tapi secara khusus juga bagi orang-orang percaya dari orang-orang kudus dari segala bangsa melalui anak domba Paskah yang baru tersebut. Nah, pembaca yang mendalami perjanjian lama akan terkejut dengan kenyataan bahwa ini mencakup semua orang yang ditebus, umat tebusan Allah dari semua bangsa, dari segala penjuru. Nah, kemudian Yohanes punya semacam klasifikasi yang menggambarkan semua bangsa, suku, bahasa, umat, dan bangsa. Ya, dan 7 kali disebut dalam Wahyu dengan urutan-urutan yang berbeda-beda, ya. Dan ini sebetulnya sejalan dengan yang muncul dalam kitab Daniel. Dan dengan munculnya dalam urutan yang berbeda-beda menunjukkan tidak ada urutan yang hierarkis sifatnya. Tapi intinya 4 ini, suku, bahasa, umat, bangsa. Dan ini berarti menggambarkan apa? Segenap begitu. Tidak ada
ras tertentu yang lebih tinggi derajatnya dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada istilah 10.000 dan ternyata dalam bahasa Yunani kuno istilah yang umum digunakan maksimal itu 10.000. Maka ketika digunakan 10.000 kali 10.000, ini cara mudah untuk membayangkan jumlah yang unlimited begitu. Kalau secara matematis kan 10.000 kali 10.000 cuma 100 juta. Sementara penduduk dunia saja sekarang saja sudah 8 miliar lebih begitu ya. Cina saja sudah 1,5 miliar, India sudah 1,5 miliar. Nggak mungkin surga isinya hanya 100 juta gitu. Apalagi di bagian lain nanti ada 144.000. Terus orang klaim nanti surga isinya hanya segitu. aja. Itu sempit sekali surga. Jakarta aja jauh lebih besar dari itu. Itu cuma kalau di Indonesia mungkin cuma satu pulau begitu ya. Kecil sekali kalau cuma 10.000 kali 10.000 begitu. Jawa saja, Pulau Jawa 150 juta isinya gitu. Nah, ini sebetulnya menunjukkan unlimited. Kalau 144.000 lebih parah lagi gitu. 100 juta saja satu Pulau Jawa lebih begitu. Kalau 144.000 satu kecamatan mungkin gitu. Kecil sekali kalau surga hanya seperti itu. Nah, ini maksudnya sebetulnya bukan harfiah matematis tadi. Karenanya juga harus hati-hati ketika melihat angka-angka dalam Alkitab. Kitab manapun, PLPB, PB pun dimanapun, jangan cepat-cepat memahaminya secara harfiah. Karena angka seringkali digunakan dalam bahasa simbolik. Bahkan teman saya di Jerman dulu sama-sama kuliah dengan saya berbarengan masa studi, nulis disertasi khusus hanya tentang angka. Hanya tentang angka dalam satu disertasi. Untuk menunjukkan bahwa angka-angka seringkali walaupun numerik, tapi maknanya bukan numerikal, bukan nominal, tapi simbolik begitu. Nah, termasuk di sini. Dan kemudian kalau kita lihat ini gambarannya mirip dari Daniel 7 ayat 10, di mana ini jadi sumber Yahudi untuk memahami kemudian hal-hal yang terkait sifatnya apokaliptik begitu, tentang masa depan, dunia baru dalam keagungan Tuhan yang tak terbatas tersebut. Baik, Pak Pendeta, dari semua ungkapan-ungkapan simbolik yang penuh dengan kekuatan tadi, tetapi juga sekaligus ada pengorbanan, apa relevansinya untuk kita yang hidup kini dan di sini. Pada masa kini kita akan mengulik itu di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik, hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo, coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Hai Kidos. Ku datang dan
bersih. Betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy Time. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 14 dengan judul Anak Domba dan Kitab Kehidupan. Kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup. Pak Pendeta, kita lanjut di segmen penutup ini. Hal-hal apa, hal-hal yang penting yang dapat kita pelajari, relevansinya buat kita semua dari setiap ulikan yang tadi Bapak Pendeta sampaikan dari segmen 1 dan segmen 2. Ya. Baik, terima kasih Bu Pendeta Santi. Yang pertama yang saya ingin bagikan adalah perikop ini bicara tentang penghakiman Allah. Nah, ada meterai-meterai tadi yang membuktikan kebenaran warisan masa depan orang-orang percaya dalam kerajaan Allah. Maka gambaran ini sebetulnya menunjukkan penghakiman Allah atas dunia seharusnya tidak membuat kita takut, tapi justru berpengharapan. Mengapa? Karena penghakiman membuktikan bahwa Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa, bukan penindas kita, bukan si jahat dengan rencana-rencana jahatnya, dengan orang-orang yang kemudian menjadi alat-alat kejahatannya. Nah, kemarin-kemarin kita sudah bicara Smyrna dan Philadelphia. Umat Kristen yang menderita seperti di Smyrna, Philadelphia tadi tidak perlu merasa seolah-olah Tuhan kok nggak peduli dengan penderitaan saya. Kok Tuhan seperti tidak peduli, cuek-cuek saja dengan keadaan saya. Kok kami dicekam, kami ditakut-takuti, kami dianiaya. Seperti sekarang ada cukup banyak kejadian di mana masyarakat terusir, baik oleh penguasa, pengusaha, bahkan ada satu tempat di Indonesia Timur, bahkan gereja sendiri yang kerjasama dengan perusahaan hotel dari luar negeri mengusir satu kampung dengan klaim itu tanah milik gereja yang kemudian di-PT-kan, dijadikan usaha dengan PT yang dimiliki oleh gereja tersebut. Nah, dalam konteks kehidupan kita kini pun ini semakin nyata begitu, semakin nyata ada banyak orang yang menjerit-jerit dengan tangisan yang luar biasa. Terakhir saya dengar juga di kota Medan misalnya, ada orang yang punya rumah digusuri sedemikian rupa, berteriak-teriak sampai menangis dan tidak bisa mendapatkan jawaban yang melegakan hati yang pilu tersebut. Nah, dalam konteks inilah justru kita yang menderita tidak perlu merasa seolah-olah Tuhan bukan cuma mengabaikan tapi meninggalkan kita. Dan ini membawa saya sebetulnya mengingat pada waktu Yesus di kayu salib. Waktu Yesus berada di kayu salib, kemudian dia berteriak lama-lama, Eli, lama-lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, gitu kan, Eli, Eli, lama sabachthani. Dan yang menarik adalah 2 kali Yesus berdoa dan Bapa diam. Yang pertama di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani Yesus berdoa, ya Aba, ya Bapa, jikalau boleh biarlah cawan ini lalu daripada aku, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Bapa diam. Kali yang kedua di kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan hanya diam, tapi Yesus merasa ditinggalkan Bapa. Padahal sebelumnya di baptisan, waktu Yesus dibaptis, keluar dari baptis, roh turun dalam rupa burung merpati, gambaran wujudnya. Ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Yesus nggak ngomong padahal. Yesus hanya mengikuti kehendak Bapa, kan, kata Alkitab. Kali yang kedua di Taman Transfigurasi, ketika wajahnya diubahkan menjadi putih berkimauan, datanglah kemudian Musa dan Elia. Kemudian ada suara dari langit, Petrus melihat begitu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Terus ditambahkan, dengarkanlah dia. Dan dengarkanlah dia ini sebenarnya mirip dengan Shema Yisrael itu, gitu. Dengarkanlah, artinya Allah di surga mau mengatakan perkataan Yesus adalah juga firman Allah, gitu. Nah, di kali 2 itu Bapa berbicara kepada Yesus, bahkan kemudian didengarkan juga oleh Petrus di kejadian kedua. Tapi di 2 kejadian terakhir, di Pasio Kristi tadi, di Taman Getsemani maupun juga di kayu salib, Allah tidak menjawab. Bahkan ada kesan dirasa Yesus Allah meninggalkannya.
Tapi kita mesti melihat tidak selesai di situ. Pada akhirnya kemudian Bapa membangkitkan Yesus dalam kemenangan begitu. Sehingga poin dari ini adalah pesan dari teks ini, penghakiman Allah bukan dilihat sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi pengharapan bahwa penderitaan kita nggak akan berlangsung selama-lamanya, dan dalam penderitaan kita Allah bukannya berdiam bahkan meninggalkan kita, tapi memang ada periode, ada masa tertentu, berapa lama tidak tahu, di mana memang Allah seakan-akan mengizinkan kita menghadapi itu gitu. Bukan bahwa dia meninggalkan, tapi dia menyaksikan kita dalam pergumulan yang pada akhirnya dia akan memberikan pertolongan seperti pada akhirnya Kristus dibangkitkan Allah. Begitu. Nah, ini salah satu poin yang menarik. Karena kalau kita lihat yang lain, Sardis, Laodikia itu orang-orang Kristen sana kaya raya. Tapi mungkin justru takut akan penghakiman Allah. Karena bisa saja kaya rayanya karena cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bergantung pada kekayaan, bergantung pada kekuatan dirinya atau orang lain, dan seterusnya. Nah, ini salah satu catatan yang mesti kita perhatikan dengan baik. Kemudian yang kedua, poin kedua yang menarik adalah bahwa Yesus mengatasi semua pergumulan, di mana gulungan itu tidak ada yang bisa membukanya, dan gulungan itu sebetulnya bicara sejarah kehidupan panjang manusia, dan Bapa memberikan kepada Yesus dan Yesus menerimanya dan memegangnya, yang berarti sejarah manusia dalam genggaman tangannya. Dan bagaimana Yesus mengakhirinya? Gambaran singa dari Yehuda tidak selesai di situ. Dia bukan jadi pahlawan penguasa yang memporak-porandakan dengan kekerasan, kegagah perkasaan, dengan kekuatan, tetapi justru dengan jadi anak domba yang kelu disembelih begitu, ya. Pengorbanan yang diberikan dalam keperkasaan. Jadi keperkasaan yang kemudian menghadirkan justru pengorbanan, di mana berarti keperkasaan itu tidak berarti menghanguskan, melululantakkan, melenyapkan orang-orang lemah. Keperkasaan justru jadi pengorbanan bagi mereka yang lemah, dan digambarkan oleh Yesus dengan mati. Yesus mengatasinya melalui kematian. Anak domba yang disembelih itu kematian. Dan ini kemudian juga menjadi gambaran yang mengikat begitu. Kita manusia ingin punya kekuasaan politik, ingin punya kekuasaan sosial, dan seringkali kemudian kita mendikte Tuhan, mendikte ketentuan Tuhan begitu, mengatur. Nah, apalagi kalau kita makin di atas begitu. Tadi Bu Santi katakan kalau kita punya privilege, kita cenderung justru memanfaatkannya, bahkan menyalahgunakannya buat kepentingan sendiri, bahkan kelompok begitu ya. Tadi di sini justru kebalikannya. Kemenangan sejati justru datang dari kelemahan dan pengorbanan. Dan ini sebetulnya menghantam dengan keras cara-cara pandang dunia dalam bagaimana melihat kekuatan, kekuasaan, dan seterusnya. Kemenangan dipahami dunia kalau saya punya kekuatan, kekuasaan politik, sosial, ekonomi, dan seterusnya. Yesus justru menunjukkan cara yang terbalik. Kemenangan sejati datang dari ketidakberdayaan, kelemahan, dan kemudian pengorbanan. Sekalipun dia gagah perkasa begitu. Karenanya ini mendorong, memaksa kita untuk bergantung pada kebenaran Allah dan pembenaran Allah. Nah, dengan dia melakukan ini semua dengan kemudian disembelih dan kemudian mengatasinya dengan kematian, sebetulnya juga mereduksi makna kematian sebetulnya. Di bagian yang lain di 1 Korintus 15 misalnya Paulus pernah berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut telah ditelan kemenangan oleh Kristus." Dalam kemenangan oleh Kristus. Ini sebetulnya korelatif karena bicara pada satu sisi kemenangan, tapi kemenangan yang didapat dengan kematian begitu, dengan Kristus mati, dan karena kemenangan didapat melalui Kristus yang mati, Yesus mengalahkan maut, sehingga kemudian menurut Rasul Paulus sendiri maut direduksi kekuatannya. Nah, kalau kita mau jujur, kebanyakan kita takut akan kematian kan begitu ya. Padahal kematian, mau kita berani mati, takut mati, setiap kita pasti mati begitu. Nah, di sini Kristus sebetulnya mereduksi itu dengan dia mengatasi maut, sehingga maut tidak lagi menjadi sesuatu yang seharusnya menakutkan, mengerikan, membuat menjadi keterkejutan, kayak kaget gitu, udah mau mati. Seharusnya tidak seperti itu lagi karena Tuhan sudah mengalahkan maut. Nah, yang menarik adalah bahwa dia mengalahkan maut melalui apa? Karya. Sehingga kalau kita bawa ke dalam kehidupan, maut tidak menjadi mengerikan. Yang harus jadi perhatian bukan lagi takut akan matinya,
tapi bagaimana kita berani menjalani kehidupan kita dan berkarya dalam kehidupan itu sampai kemudian maut menjemput kita begitu. Ini poin kedua yang saya lihat menarik sekali gambarannya gitu ya. Karena yang menarik penglihatan itu menghadirkan keduanya, menghadirkan singa dari Yehuda maupun anak domba yang disembelih. Yang menarik dari ini adalah ini gambaran yang dia lihat dalam penglihatan Yohanes. Bayangan saya adalah apakah ini bahasa simbolik sepenuhnya, murni simbolik, atau memang Yesus tetap jadi anak domba yang disembelih gitu. Paling tidak, terlepas dari apakah gambaran harfiah sesungguhnya ataupun kemudian simbolik, tapi paling tidak dia adalah anak domba Allah. Dia adalah anak domba Allah. Dia adalah singa dari Yehuda. Nah, pergumulan apakah ini harfiah demikian yang dilihat, artinya memang dia juga tetap akan hadir sebagai anak domba dalam penglihatan itu, atau ini murni simbolik, ini menjadi dialog biblis yang menarik karena keberpihakan pada salah satu pasti muncul begitu. Keberpihakan, ini benar dia memang lihat anak domba, tapi kalau saya bayangkan dia hadir sebagai anak domba kan lucu ya, kucul gitu dalam bentuk anak domba. Jadi bayangan saya ini lebih simbolik gitu. Dia melihat sesuatu yang simbolik, anak domba dengan singa dari Yehuda sebenarnya bahasa simbolik dari sang anak Allah tadi gitu. Begitu ya. Walaupun juga misalnya waktu Yesus bangkit, dia gambarkan ini lubang paku, taruh tanganmu di sini. Bayangan saya apakah itu juga harfiah gitu? Apakah ketika dia bangkit masih ada bekas-bekas luka itu? Padahal kan harusnya jadi tubuh yang sempurna, begitu kan? Nah, karenanya saya lebih menerimanya sebagai bahasa simbolik. Bahasa simbolik tadi pesannya adalah tadi bahwa dia telah menang atas maut tapi lewat karya. Maka kita harus memaknai kehidupan sampai maut menjemput kita dengan karya tadi, tapi karya yang tidak bergantung pada kekuatan manusiawi, tapi bergantung pada justru karya pengorbanan Kristus dan kerelaan kita juga berkorban begitu. Itu yang justru harus dihadirkan. Nah, yang ketiga, bahaya etnosentrisme. Tadi saya sudah katakan sebetulnya bagi pembaca Yahudi yang konservatif, tradisional ini mengejutkan karena tadi ada 4 istilah ya yang digunakan ya. 4 istilah yang digunakan tadi, suku, bahasa, umat, dan bangsa. Yang merujuk pada segala bangsa, semua bangsa. Maka karenanya kita harus hati-hati dengan etnosentrisme. Mengapa? Karena Yesus menebus bagi dirinya kumpulan umat dari segala bangsa, ayat 9. Nah, karena ini hati-hati terhadap bahaya etnosentrisme. Jadi ketika kita muncul dengan ide multikulturalisme, ini bukan ide yang iseng gitu, bukan ide yang iseng atau ini warisan teologi liberal, ini temuan dari teologi liberal. Tidak seperti itu seharusnya. Allah menginginkan tubuh Kristus yang multikultural sejak awal. Yang menarik misalnya, waktu saya keluar sedikit lagi ya, karena saya dosen biblika, jadi pemikiran saya pasti ke Alkitab PB secara keseluruhan. Sebelum ketemu dengan Cornelius, Petrus hanya memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi dan mengkristenkan orang-orang Yahudi. Dan kemudian waktu dia disuruh oleh malaikat yang datang dalam mimpi, dalam doanya setelah dia doa dia mimpi begitu, dia disuruh ke Cornelius, padahal Cornelius bukan orang Yahudi. Dan dalam pidatonya di depan Cornelius dan keluarganya, dia berkata begini, engkau tahu betapa kerasnya orang Yahudi melarang orang Yahudi masuk ke rumah. Agama Yahudi melarang orang Yahudi masuk ke rumah orang-orang bukan Yahudi. Artinya orang Yahudi masuk ke rumah bukan Yahudi itu najis begitu. Tapi kemudian dari situ dia berkata, namun aku tahu sekarang bahwa Injil harus diberitakan juga kepada segala bangsa. Itu berarti apa? Itu berarti keinginan Roh Allah untuk Injil tidak hanya dibatasi oleh batasan rasistik Yudaisme tadi atau suku atau bangsa Israel tadi. Itu jelas sekali karena Roh Allah yang memimpin baik Petrus maupun juga Cornelius gitu. Dan Roh Allah yang mempertemukan keduanya. Yang berarti Roh Allah yang mempertemukan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga Injil kemudian menerobos batasan-batasan tadi. Karenanya memang jelas kehendak Yesus dari awal. Nah, Kisah 1 ayat 8 juga beritakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, karenanya sebetulnya kekristenanlah satu-satunya agama di era Kekaisaran Romawi yang menjadi
lembaga transnasional lintas. Biasanya ya dalam perjanjian lama, masa kuno, Mediterranean di sana, Timur Tengah kuno, mereka kan henoteisme gitu ya. Satu Allah tapi untuk satu bangsa misalnya, atau satu kelompok Allah untuk satu bangsa. Bangsa yang lain beda lagi Allahnya, bangsa yang lain beda lagi Allahnya. Nah, karenanya kekristenan lah agama pertama yang sebetulnya transnasional atau transregional. Yahudi hanya untuk orang-orang Yahudi, walaupun nyebar kemana-mana. Kalaupun mau jadi agama Yahudi, ada ritus yang panjang lebar yang harus dilakukan. Ini berarti Tuhan tidak membeda-bedakan orang, Dia peduli sama semua orang, dan karenanya tidak boleh dibatasi oleh berbagai batasan sosiokultural yang kita punya, ya ekonomi, ya ras, ya suku, ya batasan kenegaraan, misalnya saya orang Indonesia, kamu orang ini, dan seterusnya. Karenanya kita harus mengasihi dari berbagai ras dan budaya. Dan dari situ berarti juga mesti mendengarkan sudut pandang budaya mereka masing-masing, karena bisa berbeda-beda gitu. Sudut pandang setiap budaya pada pokok tertentu bisa berbeda-beda, dan karena kita juga mesti punya listening ears terhadap berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, yang berikutnya, yang keempat adalah ibadah yang berkenan. Allah menerima penyembahan kita dan doa-doa kita dalam Wahyu tadi sebagai dupa, bahkan ditaruh dalam wadah yang besar begitu ya. Dan kemudian perbuatan kudus kita juga diterimanya begitu. Jadi ada dua bagian. Pada satu sisi perbuatan-perbuatan saleh kita, pada sisi yang lain doa-doa kita. Keduanya diterima oleh Allah sebagai, bahkan di ayat 8 dikatakan baunya aroma yang menyenangkan. Ini kayak aroma terapi gitu. Jadi rupanya doa-doa kita dan perbuatan saleh kita itu jadi seperti aroma terapi gitu. Nah, dalam kitab Wahyu ada berbagai kegiatan yang mengelilingi penyembahan, peribadahan di sana begitu, dan kemudian disampaikan seperti menyanyi dan seterusnya. Di Perjanjian Lama juga itu sudah ada menyanyi dan bermazmur, kadang-kadang juga bersifat instrumental dengan alat-alat musik dan seterusnya. Dalam Alkitab ibadah seringkali perayaan kegembiraan, sukacita begitu ya, sukacita. Di Mazmur bahkan digambarkan lebih dari 100 kali. Dan seringkali dalam rupa misalnya seruan begitu, seruan 20 kali lebih dalam Mazmur. Nah, gereja-gereja punya model masing-masing. Ada yang lebih hikmat, ada yang kurang hikmat, ada yang meriah, ada yang tidak meriah, ada yang cenderung tidak bergerak dalam gerakan, ada yang dalam gerakan yang sangat lincah. Ini sebetulnya adalah model-model berliturgi sesuai dengan tradisi-tradisi. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu ini tidak ada penekanan bahwa Allah lebih menyukai model A daripada model B, daripada model C atau model D. Sebetulnya segala model liturgi terkait dengan tradisi kita masing-masing. Kita harus menghidupi tradisi kita tanpa kemudian menegasi tradisi yang berbeda. Nah, sebetulnya yang lebih penting adalah bagaimana kita memaknai tradisi kita sambil memahami tradisi orang lain begitu. Sehingga ketika kita berada di tradisi yang berbeda, dalam gereja yang berbeda, kita masih tetap bisa menghargai tradisi-tradisi tersebut. Mengapa? Karena Wahyu tidak punya preferensi atau tidak ada privilege tradisi tertentu di sana begitu. Dan karenanya ini jadi catatan yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian kehidupan yang berubah, poin kelima yang saya ingin bagikan sebagai poin yang terakhir. Yesus menjadikan kita sebuah kerajaan yang berisikan imam-imam, ayat 10. Dan ini sebetulnya memenuhi beberapa gagasan kita terkait dengan pertobatan misalnya, bagaimana terjadi transformasi dalam kehidupan. Ini berarti bahwa Allah memanggil kita untuk bersekutu, berdoa, beribadah, bukan sekedar supaya kita pergi ke sorga. Bukan sekedar supaya kita pergi ke sorga. Ini menjadi konyol. Menjadi konyol kalau itu kita lakukan supaya sekedar pergi ke surga. Mengapa? Karena gambaran tentang paduan suara surgawi tadi juga bukan sekedar sebuah kesalehan pribadi atau individu. Tetapi ini bicara komunitas lintas batas dari berbagai penjuru dunia yang sebetulnya juga bisa kita pahami sebagai perwakilan dari bagaimana seharusnya kehidupan di dunia
kita jalani begitu. Karenanya ini selaras dengan doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi maksudnya adalah bukan kita banyak berdoa beribadah supaya nanti ke surga, tapi kemudian gambaran surga tadi yang berisikan paduan surga, suara surgawi yang berisikan dari berbagai macam latar belakang tadi ya, 4 indikator tadi, dan juga dari berbagai macam model liturgi ibadah, tradisi gerejawi segala macam. Justru seharusnya itulah yang harus kita hidupi sementara kita masih berada di dunia ini. Karenanya gambarannya jadi menarik bahwa seharusnya kita membawa surga ke sini ya, sehingga kemudian di sini jadi surga begitu. Tapi kalau kita hidup di sini seperti neraka, bagaimana kita bisa membayangkan kita hidup di surga? Kira-kira seperti itu. Bagaimana kita hidup di sini sementara hidup kita seperti neraka, terus kita membayangkan kita hidup seperti di surga? Itu kan aneh, nggak nyambung kira-kira begitu. Nah, karenanya di pasal 5 ayat 13 tadi ada gambaran penyembahan oleh segenap ciptaan, dan ini sebetulnya bukan sekedar kesaksian alam tentang Sang Pencipta, tapi lebih dekat sebagai perayaan aktif. Perayaan aktif yang digambarkan seperti di Mazmur misalnya 96 ayat 11 sampai 13, Yesaya 44 ayat 23, 55 ayat 12 begitu. Jadi bukan sekedar bahwa segenap alam bersaksi tentang Sang Pencipta, tapi bagaimana segenap alam ya digambarkan terlibat dalam perayaan aktif bahkan proaktif kepada Sang Pencipta. Ini juga sebetulnya bicara apa? Keselarasan antar ciptaan, keutuhan antar ciptaan, dan kesatuan dari segenap ciptaan. Jadi justru tarikannya sangat bisa ekologis, tapi ini juga eko-eskatologis sebetulnya jadinya begitu. Dalam hermeneutik pneumatologis orasi saya 2 tahun lalu, saya menciptakan istilah eko-pneumatologis, bahwa dipimpin roh berarti juga memelihara alam. Nah, kalau di sini eko-eskatologis, bahwa ketika kita bicara tentang penglihatan yang dihadirkan tentang sorga, maka penglihatan yang dilihat tentang sorga di mana segenap alam bukan hanya kemudian menyembah memuliakan Allah, tapi merayakan dalam tadi keselarasan, keutuhan, dan kesatuan segenap ciptaan. Demikian Ibu Pendeta Santi. Iya, Pak Pendeta, di judul Anak Domba dan Kitab Kehidupan kita belajar justru karakter Mesias tadi ya, dalam satu figur yaitu Kristus yang kuat, gagah, perkasa, namun dalam keperkasaan dia berkorban. Ya, betul. Dan bagi kita orang-orang percaya, penghakiman itu bukan suatu yang ditakuti justru ya, bahwa keadilan, kedamaian yang sungguh-sungguh dia kehendaki justru akan sungguh-sungguh nyata. Dan bagaimana kehidupan kita juga kiranya juga mengalami transformasi ya. Sehingga semua puji-pujian kita kepada Tuhan, semua ritus kita dari berbagai macam tradisi yang berbeda itu membawa transformasi kehidupan Ya, kita. betul. Terima kasih Pak Pendeta Sigor untuk kesediaan dalam program Ngulik Alkitab episode kali ini. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat-sahabat, dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang, dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita menutup dalam doa. Mari Pak Pendeta, boleh Baik. memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Sekalipun teks ini penuh dengan simbol yang mungkin membingungkan bagi setiap kami yang membaca maupun sekarang telah mendengarkannya, tapi kami percaya apa yang telah kami pelajari saat ini dalam Ngulik Alkitab Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 14 membantu kami untuk lebih mengerti, membantu kami untuk connect dengan kehidupan kami dalam konteks kehidupan kami kini. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Allah terus memimpin kami dalam pembelajaran kami atas kitab suci kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.